Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain wa la tukhayyib sa'ilan waqafa bibabika walau an tu'tiyahu tamratan fama dunaha fa innahu hadiyatullahi ilaika fa illam tajid ma tu'tihi fa ahsin raddahu bilinin minal qawli wa jamilin minal wa'di. Alhamdulillah wa syukurillah la ni'amillah. Kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmatnya. Kembali kita berkumpul melanjutkan bacaan kitab Risalatul Mu'awanah. Akhirnya kita baca adab bersedekah. Diperintahkan oleh beliau, paling bagusnya sedekah adalah sedekah dengan sesuatu yang berharga untuk kita. Ini yang kita bahas. Sesuatu yang berharga untuk kita. Agar masuk kategori lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, agar kita mendapatkan kalimat al-birra. Kemudian dianjurkan ithar. Ithar itu mendahulukan orang lain daripada diri kita. Ini paling tingginya darajat sedekah. Kemudian beliau juga menjelaskan kita kalau sedekah afdolnya dengan isror, dirahasiakan. Jangan ditampakkan, itu sedekah paling baik. Ya, mengalahkan sedekah yang terang-terangan 70 kali lipat. Dan terakhir yang kita baca, beliau menasihati kita, Abdullah bin Al-Haddad, wala tada anta tasaddaqa fi kulli yawmin bi syai'in wa in qalla wa bakir bihi. Jangan sampai kita meninggalkan sedekah setiap hari. Artinya suruh sedekah tiap hari. Walaupun sedikit. Dan bagusnya sedekahnya di awal hari, sepagi mungkin. Ya, kita ke masjid pagi-pagi kan, sholat subuh berjamaah, itu paling bagus. Atau misal dari masjid pulang di perjalanan ada yang memerlukan, itu paling baik. Kenapa? Fa innal bala'ah la yatakhattas sadaqah. Ada riwayat bakiru bis sadaqati fa innal bala'ah la yatakhattas sadaqah. Cepat-cepat awali hari dengan sedekah, karena bala tidak bisa melangkahi sedekah. Orang yang sedekah aman dari bala. Begitu juga ada riwayat wadawu mardakum bis sedekah. Obati orang sakit di antara kalian, yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Riwayat Imam Tabrani ya. Hadisnya panjang. Hassinu amwalakum biz zakah wadawu mardakum bis sedekah wa'iddu lil bala'i bid du'a. Wa'iddu lil bala'i bid du'a. Bentengi harta kalian dengan zakat. Obati yang sakit dengan sedekah, dan persiapkan dan bersiaplah dengan doa sebelum bala itu turun. Jadi zakat itu membentengi harta. Sedekah itu salah satu manfaatnya membebaskan kita dari macam-macam penyakit. Kadang-kadang di antara kita nih ada yang sakit. Harusnya sakit itu tambah parah. Tapi berkat sedekah kita dijaga, diamankan oleh Allah. Ada yang berkat sedekah sembuh. Nanti akan kita bahas itu manfaatnya di akhir. Sekarang kita baca tadi wala tukhayyib sa'ilan waqafa bibabika. Jangan sampai kamu sia-siakan, kamu kecewakan orang yang meminta-minta yang berdiri di pintumu. Artinya orang yang meminta-minta yang dimaksud di sini adalah orang fakir, orang miskin atau orang yang hajat. Minta di depan pintu kita, ke rumah kita, jangan dikecewakan. Walau antu'tiyahu, walaupun cuman kamu beri tamrotan, satu buah kurma, famadunaha, atau kurang dari satu kurma, walaupun separuh kurma, jangan kecewakan mereka. Artinya kasih. Fa innahu hadiyatullahi ilaika. Karena ini adalah hadiah Allah buat pian. Jadi ada orang minta-minta ke rumah, itu hadiah Allah. Ada orang meminta ke rumah kita, hadiah Allah. Jangan dikecewakan.
Walaupun cuma bisa ngasih separuh kurma, kasih. Itulah makna riwayat ittaqun nara walau bisyaqqit tamrah. Fa illam tajid, kalau enggak punya kurma, bahkan separuh juga enggak punya apa-apa buat diberikan, fa ahsin raddahu, maka perbagus penolakan dia, ditolak dengan baik. Bilinil qaul, dengan kata-kata yang lembut, wa jamili minal wa'd, dan janji yang bagus. Kalau memang kita nggak bisa ngasih, nggak ada yang diberikan, tolak dengan bagus. Ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, sesuai dengan bab. Jadi kalau ada orang fakir, orang miskin yang punya hajat, jangan ditolak hadirin. Bisa memberi apa, berikan. Walaupun misal dia mintanya 10, sampean bisa ngasih 1, kasih 1. Semampu kita. Jangan sampai ditolak. Loh kenapa? Dia itu hadiah dari Allah buat kita. Dia itu hadiah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi datang tuh bukan ngerepotkan kita sebetulnya, karunia Allah. Nanti sebentar lagi akan dibahas kenapa dibilang hadiah. Seandainya memang nggak ada yang bisa untuk diberikan total sama sekali, kita nggak bisa ngasih, minimal tolak dengan lemah lembut, tolak dengan doa, itu lebih bagus lagi. Mohon maaf, mudah-mudahan hajat pian cepat kabul, itu paling baik. Ini hadiah dari Allah bagi kita. Allah ngirim hadiah, kalaupun ditolak, tolaknya lemah lembut. Cuma kalau sufi mereka berpikir begini, hadiah dari Allah nggak mungkin saya tolak. Mereka seperti itu. Mungkin kalau kayak kita seandainya nggak bisa memberi, kan mau nggak mau ditolak. Tolaknya pun dengan sopan santun. Nah, di garis bawah ya, fakir, miskin, dan dzil hajah, orang yang punya hajat. Jadi kalau selain ini yang datang ke rumah bukan hadiah. Ada orang bohong, ada orang yang meminta-minta sebagai pekerjaan yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Ya. Ada larangan ya, larangan orang yang orang kaya dan digubatin, orang yang punya kekuatan bekerja itu nggak boleh minta-minta, dosa mereka minta-minta. Nah kalau minta-minta macam ini nggak masuk kategori ini, jangan diberi, nggak ada masalah. Kenapa? Satu, dia kaya, minta-minta, bohong kan, dusta. Kita beri dia, kalau kita tahu dia kaya, ini gawiannya minta-minta, rumahnya lebih ganal dari yang diminta. Kita tahu dia seperti itu, jangan dikasih. Kenapa? Biar ngebantu dia berbuat salah. Karena dengan kita ngasih, dia terus-terusan akan akan merasakan nyaman dengan pekerjaan itu. Atau ada orang yang mampu bekerja, jangan dikasih. Terus gimana? Bantu dengan pekerjaan, itu lebih bagus. Kayak Nabi kita Muhammad SAW. Seperti kemarin sudah kita ceritakan kan. Ada orang minta-minta tapi dia masih sehat, kuat. Rasulullah suruh dia ngejual barangnya dia sendiri yang di rumah. Ternyata orang tadi benar-benar miskin. Miskin, cuma punya selimut 1. Ambil selimutnya, dijual. Dijual oleh Rasulullah laku 2 dirham. 1 dirham disuruh beli makanan, 1 dirham lagi dibelikan mata kampak oleh Rasulullah SAW. Dibikinkan kayunya sendiri, Rasulullah yang memasangkan, yang bikinkan, dikasih, nih buat kerja kamu. Itu pelajaran dari Nabi Muhammad. Jadi kalau ada orang masih mampu, jangan biasakan dia hanya sekedar minta-minta, ajari dia bekerja. Jadi kedepannya dia nggak minta-minta lagi. Nah, jadi perlu diperhatikan ya. Nanti sering soalnya kita jadi nanti timbul pertanyaan. Sekarang nih banyak yang bohong datang ke rumah. Nanti bawa map tebal, bawa ini terbal, sumbangan A, sumbangan B, padahal bohong. Kayak apa nih? Apakah itu hadiah juga dari Allah buat kita? Itu ujian. Itu ujian. Memang kalau sampean nggak tahu, sampean memberi mereka, walaupun mereka bohong, tetap dapat pahala. Tetap dapat pahala karena kita nggak tahu dan kita dihitungnya tuh hitungan sedekah. Cuman kalau kita tahu, bagusnya itu diperhatikan, dilihat. Alih-alih ngasih yang nggak jelas,
yang kemungkinan salah, pian bantu yang udah pasti memerlukan. Tetangga yang jelas-jelas pian kenal, yang berhajat, utamakan mereka daripada yang tidak dikenal yang belum pasti itu benar. Kembali ke pembahasan kita, jadi orang fakir, orang miskin yang punya hajat itu hadiah dari Allah buat kita. Jangan ditolak, diberi. Nah, kalau kita beri, fa idza a'taita miskinan syai'a, kalau pian memberi orang miskin sesuatu dari harta pian, fa'adhir lahul bishra wal basyashatah, tampakkan bagi dia kesenangan dan senyuman. Bishir itu kayak gembira, kegembiraan. Tunjukkan kita ngasihnya tuh senang. Tunjukkan kita memberinya tuh dengan bahagia. Orang tuh minta udah malu hadirin. Yang sungguh ya, seperti tadi yang karena fakir, karena miskin, karena hajat, dia tuh terpaksa meminta. Makanya suruh diterima dengan baik. Dia kalau ada harta nggak mungkin mau minta. Dia sebetulnya malu, terpaksa. Kitanya yang memberi, tunjukkan kegembiraan, senang, agar dia nggak kecil hati. Pahala pian bisa berlipat ganda ini. Pahala memberi dan pahala membantu orang tadi tidak kehilangan wajah. Ya, pahala menyenangkan dia. Pahala kita bisa berlipat ganda. Jangan kalau ngasih nunjukkan wajah cemberut. Memberi nunjukkan wajah saya di atas sampean. Jangan. Dan beliau mengatakan wastash'ir fi nafsika. Oh, ini hebat sekali ini. Rasakan, hayati di dalam hati kamu, di jiwa kamu, anna lahul minnata alaika, bahwa orang tersebut punya jasa atas kamu. Sekarang kalau ada orang minta-minta, biar ngasih duit, yang berjasa siapa? Ada orang minta-minta ke rumah pian kasih duit, yang berjasa siapa? Kita yang ngasih. Yang berjasa kita yang memberi. Kan begitu dasarnya. Tapi Imam Haddad bilang, rasakan jasa dia. Apa jasanya? Saya ngasih kok. Kok yang berjasa yang minta? Kenapa? Li gubulihi minka ardan yasiran hasala laka bisawabihi minat thawabi hadzun law bataltad dunya bihadzafiriha fi muqabalatihi lakun tarabihan. Karena orang tadi kubulihi menerima dari pian ardan yasiran, harta yang sedikit. Berapa sih kita ngasih orang minta-minta tuh? Sedikit. Belum ngasih 1 juta, 1 juta sedikit. Dan ngeluarin duit 100 juta aja sedikit sebetulnya. Ya, dia ini menerima harta sedikit dari pian. Dan pian mendapatkan berkat sodakoh yang pian kasih, pian mendapatkan sebab itu tawaban, pahala. Ya, minat tawabi dari pahala, hadzun ukuran, lau badal tad dunia, seandainya pian memberikan dunia dan seisinya untuk ngejar pahala tadi, dan pian masih untung. Pahala sodakoh yang kita dapatkan dari memberi orang fakir itu, seandainya kita punya dunia seisinya, kita pakai untuk mengejar pahala itu, ditukar, kita untung. Gak rugi kita ngeluarkan dunia dan seisinya untuk mendapatkan satu pahala sodakoh, kita gak rugi. Berarti sekarang siapa yang berjasa? Orang fakir. Ini kalau kita makan, kita minum jadi kotoran uang tadi. Sia-sia. Jadi hisab panjang di akhirat. Tapi ketika kita kasihkan ke orang lain, kita sedekahkan, tersimpan menjadi pahala. Yang nanti ketika kita lihat di akhirat, kita akan sadar tingginya pahala tersebut. Seandainya ditukar dengan dunia dan seisinya, kita masih untung. Kita masih untung, tidak rugi. Berarti sekarang kita harusnya terima kasih kepada orang fakir tersebut. Gara-gara pian lu dapat pahala besar. Ini loh investasi yang paling menguntungkan. Kalau ada yang tanya, investasi akhir zaman ini apa ya?
yang aman dari kerugian, yang pasti untung. Ada nggak? Ada. Apa itu? Sedekah. Kalau sampai investasi taruh di orang pekerja apa, petani, masih bisa rugi. Berdagang ada kemungkinan rugi, kemungkinan ditipu ada. Investasi di mana aja ada kemungkinan ruginya. Untung belum pasti, rugi kemungkinan besar. Apapun pekerjaannya. Dan nggak ada ya, invest sampean enak tanpa usaha. Taruh untungnya berkali-kali lipat, nggak ada. Investasi itu paling dari modal dapat 10% udah hebat, 20%, wah keren. Ini investasi minimal pian dapat 10 kali lipat, 1000% dari modal sampean. Apa itu? Sedekah. Cuman untungnya ini nggak bisa ditarik di dunia. Untungnya nanti diambilnya di akhirat. Sebetulnya lebih bagus gini hadirin. Untung kita ini dalam sedekah kan kita dapat untung. Pahala maksudnya. Pahala nggak bisa diambil di dunia. Bisanya nanti di akhirat. Sebetulnya ini karunia Allah, nikmat. Seandainya pahala itu diumbar, kan habis sedekah masuk rekening pahalanya misal, bisa ditarik, kita akan celaka. Kenapa? Nanti di akhirat bangkit kosong, nggak punya pahala. Akan susah nanti di akhirat mau masuk surga. Ini termasuk rahmat bagi Allah buat kita. Untung tidak bisa kita ambil pahala ibadah kita di dunia, nggak bisa kita ambil pahalanya buat akhirat. Jadi itu justru rahmat dari Allah buat kita. Ya di sini, ini subhanallah ya. Imam Haddad memang karena hatinya bersih. Dan hatinya mengamalkan ini, dirinya mengamalkan ini, rasa diamalkan oleh beliau. Makanya ketika beliau menyampaikan, ya, sebetulnya hal kayak gini nih mungkin kita bisa mikir sendiri, asal pian belajar hadis bisa mikir seorang. Tapi kok nggak bisa menghayati seperti beliau? Karena beliau paham dan mengamalkan, sehingga keluarlah kata-kata mutiara seperti ini. Rasakan di diri kita, bahwa orang yang kita kasih, dia yang memiliki jasa atas kita. Dia yang berjasa kepada kita. Bukan kita yang punya jasa, dia. Kenapa? Karena kita naruh harta sedikit, dapat balasan yang banyak. Sama kayak pian titip duit sama satu orang teman pian, 10 juta misal. Nih, ulun pegangkan duit pian 10 juta, ulun kasih untung 100 juta. Kira-kira terima kasih nggak pian? Kasih duit 10 juta, duitnya aman, nggak hilang, dapat untung 10 kali lipat. Tanpa potongan, tanpa apapun juga, kita dapat untung murni 10 kali lipat. Yang berjasa dia bukan kita. Kita justru malah untung berkat beliau. Nah, inilah orang sang sedekah itu sebetulnya begitu. Orang yang meminta-minta, orang fakir, orang miskin yang benar-benar hajat tadi, seperti itu. Dan simpanannya lama lagi, awet sampai akhirat. Kalau simpanan dunia terbatas, terus mata uang dunia itu bisa turun. Sampean 1 juta sekarang, 10 tahun ke depan berbeda sudah. Dulu 1 juta bisa buat beli tanah, sekarang 1 juta hanya bisa beli gerobak pentol. Nah, 1 juta terbatas sekarang kan, ya dulu orang punya duit 1 juta kayaknya banyak banget. Sekarang 1 juta sedikit. Harga uang tuh berkurang, nilainya uang berkurang. Tapi kalau sedekah, yang sedekah nggak berkurang nilainya sedikit pun terus. Jadi yang sedekah 10 tahun lalu 100.000. Sekarang 100.000 banyak apa sedikit? Sama dibanding 10 tahun yang lalu misal. Lebih sedikit. Tapi pahalanya nggak berkurang. Nilainya tetap tinggi. Sampai akhir zaman. Nggak tahu tahun berapa nanti akhir zaman. Mungkin duit 100.000 udah nggak ada artinya paling nanti kan. Tapi tetap nilainya tetap agung mulia sampai akhirat. Jadi sebetulnya yang berjasa itu ya mereka. Apalagi Imam Haddad mengatakan, kalau kita menukar dunia dan seisinya untuk menukar pahala tadi, membeli pahala, nggak sebanding, kita tetap untung.
Jadi pahala sodako itu memang 10 kali lipat. Cuma bukan berarti saya sodako 100.000 dapat 1 juta. Bukan cuma segitu. Pahalanya 10 kali lipat. Nah, kali lipat ini kita nggak tahu bagaimana perkaliannya. Malah diriwayatkan oleh Imam Muhammad wa qad warada anna luqmatal wahidata yasiru thawabuha indallahi a'zamu min jabali Uhud. Satu suapan yang kita sodakohkan, pahalanya itu di sisi Allah menjadi seperti atau lebih besar daripada gunung Uhud. Satu suap kita sodakohkan lebih besar daripada gunung Uhud. Jadi jangan ragu ketika ingin membantu orang fakir, orang miskin. Sekali lagi ya, fakir dan miskin. Jangan salah sasaran. Wala yamna'uka minat tasadduqi makhafatul fakri. Dan jangan sampai mencegahmu dari sodakoh rasa takut fakir. Artinya jangan sampai pian nggak jadi sodakoh. Kenapa? Takut kekurangan. Jangan. Habib ulun kayaknya ulun tahan dulu bang. Kenapa? Pemasukan ulun lagi berkurang. Mohon maaf Pak, ulun lagi tapi banyak duit ulun sekarang. Ulun takut kekurangan. Takut fakir dengan sodakoh. Salah kata beliau. Fa inna tarkat tasadduqi, karena sesungguhnya ninggalkan sodakoh walladhi yajlibul faqrah, itu yang bikin fakir. Salah. Ulun nggak sodakoh biar nggak fakir. Kebalik. Kalau kita nggak sodakoh itu yang bikin kita fakir, yang bikin kita kekurangan. Sodakoh itu yang bikin kita kaya. Wa amma tasadduqu fa huwa yajlibul ghina was-si'ah. Sodakoh itu yang menarik kaya, yang membuat kaya dan membuat lapang rezeki. Terbukti hadirin. Walaupun mungkin jumlah kayaknya kadang-kadang nggak tambah, sama aja jumlah nominal, tapi duitnya itu barokah, terasa nikmat, nggak bawa permasalahan. Jangan sampai kita salah pikiran, jangan sampai kita tuh salah pola pikir ya. Sodakoh harta kita berkurang, sodakoh bisa fakir. Jangan. Itu permainannya setan. Dan setan punya dalil banyak hadirin. Jangan takut pian. Kalah dalil ulun sama setan. Karena setan pintar sekali. Kadang-kadang baca kitab gini nanti pulang setan bisa mikirkan macam-macam. Ulun buktinya habis sodakoh kemarin, kok tetap aja susah ulun, nggak tambah kaya. Padahal katanya Imam Haddad, kalau tidak sodakoh itu yang bikin fakir, sodakoh itu bikin kaya. Jangan sampai setan bisa menipu begitu. Kalau biar ngerasakan saya sodakoh harusnya tambah kaya, kok malah tambah fakir, tambah miskin, kesalahannya di kitanya. Kenapa? Adab sodakohnya nggak benar. Mungkin karena ria. Kalau kita sodakohnya nggak benar, manfaatnya sodakoh hilang. Jadi seandainya ada yang merasakan manfaat sodakoh hilang, penyebabnya apa? Kesalahannya kitanya. Mungkin kita tidak menjalankan adab sodakoh dengan benar. Nah di sini kita ulangi lagi, beliau mengatakan jangan sampai kita tidak jadi sodakoh karena takut fakir. Jangan. Justru yang tidak sodakoh itu yang akan membuat fakir. Sodakoh itu membuat rezeki lancar. Sodakoh itu membuat kita semakin kaya. Bahkan hatta innalladzi tadburu anhu dunya law akhadha yatasaddaqa la'adal mudbiru. La'adal mudbiru minha muqbilan ilaihi wa amsaluhu ma'ahum. Bahkan orang yang ditinggalkan oleh dunia, yang dunia lari dari dia. Ada seseorang dunia lagi lari, berarti fakir dia kan. Dunia lagi lari lagi susah. Lau akhadha yatasaddaq, kalau dia sodakoh, la'adal mudbiru, niscaya kembali itu dunia yang kabur. Dunia yang lari tadi balik kepada dia, mukbilan, menghadap. Bukan cuma yang lari tadi. Wa amsaluhu ma'ahu. Dan amsal itu bukan yang sama, tapi banyak yang seperti harta tersebut. Misal harta yang kabur dari pian 100 juta. Pian sodakoh balik nih 100 juta, bawa kawan-kawannya dia. Dia bakal balik bawa kawan-kawannya berkali-kali lipat. Berkat apa?
sedekah. Dan betul ini, betul. Ini nggak bohong, ini omongan betulan, teruji. Seperti nanti di depan juga akan ada manfaat dijelaskan. Semuanya benar. Kalau kita nggak ngerasakan manfaat tersebut, permasalahannya di kita. Kita mungkin sedekahnya sombong, kurang adab. Sedekah tapi merendahkan yang minta. Itu bisa menghilangkan. Sedekah tapi ada al-manna wal adha, diungkit dan dikisah-kisahkan. Ini yang membuat kehilangan pahala sedekah. Belum lagi sedekah hatinya gak ikhlas. Sedekah meremehkan yang diberi. Ini penyakit paling bahaya dalam sedekah. Biasanya manusia itu kalau udah ngasih, dia ngerasa dirinya di atas, yang dikasih di bawah. Cara obatnya tadi. Ingat, kita sedekah, ada orang mau nerima, justru itu nikmat dari Allah. Ada yang mau menerima rezeki kita. Ya, kalau kita punya penyakit, Habib saya ini kalau sedekah selalu ngerasa di atas. Itu normal, semua orang begitu. Ada penyakit itu. Ngobatinya bagaimana? Syuhudul minnah. Tadi saksikan, rasakan jasa orang yang menerima sedekah dia. Apalagi dianya orang soleh. Alhamdulillah, sidin orang soleh masih mau menerima sedekah hadiah dari ulun. Itu kan karunia hebat. Biasanya orang soleh itu nggak mau sembarangan menerima, dia mau menerima. Pahala pian malah jadi berkali-kali lipat. Lebih besar daripada sekedar sedekah sama orang fakir biasa. Ada orang fakir soleh, lebih tinggi pahalanya. Nah, ini menghilangkan kesombongan kita. Biasanya tuh kita kalau ngasih orang, jangankan orang fakir, pian ngasih ulamanya di bawah pian nanti. Pertama berdiam, kada berani sama Ustaz. Ustaz dikasih duit 1-2 minggu, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, lama-kelama sidin yang ngajar Ustaznya. Ustaz, saran ulun begini Bang Ustaz. Kayaknya lebih baik begini, betul tidak? Yang biasa sedekah sama ulama, rasakan itu. Coba, benar nggak kita? Seakan-akan nanti kita kayak lebih pintar dari ulamanya. Karena kita ngerasa memberi, ngerasa berjasa. Tidak, hadirin. Jangan anggap dengan memberi kita naik. Itu malah menghilangkan manfaat dari sedekah. Sayang, manfaatnya sedekah itu banyak loh. Banyak. Tapi akan hilang dengan salah atau kurangnya adab dalam bersedekah. Apa saja manfaatnya sedekah? Yang Haddad mengatakan, setelah kita selesaikan bab ini ya. Wa'lam anna lis-sadaqati manafi'ah ajilatan wa ajilatan. Ketahuilah sesungguhnya sedekah itu memiliki manfaat ajilah yang secara langsung cepat, wa ajilah dan nanti. Bisa diartikan ajilah di dunia, ajilah di akhirat. Jadi dalam bahasa Arab tuh ajil kalau pakai ain artinya dekat, cepat. Ajil kalau pakai hamzah jauh. Nah, bisa dikiaskan ajil dunia, ajil akhirat. Ada manfaat dunia dan akhirat. Apa itu manfaatnya? Famin manafi'iha al-ajilati. Termasuk dari manfaat sedekah yang di dunia yang cepat, annaha tazidu fir rizki. Menambahkan rezeki yang sudah kita bahas tadi. Manfaatnya sedekah menambahkan rezeki, gak berkurang duit kita malah bertambah. Wal umri, tambah umur, artinya umur tambah berkah. Biasanya orang yang rajin sedekah panjang umur. Kita nggak usah ngebahas masalah takdir dulu ya. Kalau udah takdir kan nggak mungkin berkurang umurnya dan sebagainya. Itu berbeda. Ya itu berbeda. Betul memang kalau bahasnya masalah takdir, umur nggak mungkin bertambah dan berkurang. Cuman nggak akan ditakdirkan orang rajin sedekah kecuali yang umurnya mau dipanjangkan sama Allah. Kalau pian ditakdirkan pelit, hati-hati. Takutnya ditakdirkan pendek umur. Nah, kan begitu kan? Kita nggak tahu takdir, jadi kita cuma usaha. Kita nggak ngebahas takdirnya, kita ngebahas manfaatnya sedekah dulu. Tambah panjang umurnya. Dan penting lagi ini yang paling kita kejar ini. Wa tadfa'u maitatas su'i. Dari manfaat ajilah, manfaat dunia ini yang paling penting. Mencegah
mati su'ul khotimah. Manfaat sedekah dengan ikhlas, dengan adab yang benar, ya, dengan tidak bosan. Penyakitnya sedekah itu juga salah satunya bosan. Manfaatnya apa? Mencegah mati su'ul khotimah. Mencegah kita meninggal dalam keadaan su'ul khotimah itu termasuk salah satu manfaat sedekah. Dibanding tambah rezeki ini lebih mahal. Dibanding panjang umur ini lebih mulia. Umur panjang-panjang gak ada gunanya kalau matinya su'ul khotimah. Baik pendek tapi husnul khotimah. Dan ini semua bisa ngejar. Ini gak harus kaya hadirin, gak harus kaya sekali lagi. Sedekah itu gak harus kaya. Kan bisa 100 rupiah aja, keluarkan. Seperti tadi dibahas, walau bisyakki tamrah, walaupun separuh kurma. Kemarin sudah kita bahas ya, kalau gak salah gak sampai 500 rupiah. Harga kurma itu murah loh, kalau satu biji itu paling cuma 1.000 perak. 1.000 rupiah. Separuh lagi, itu masih tetap dapat pahala. Jadi nggak khusus buat yang kaya aja. Sedekah, walaupun kita pas-pasan, keluarkan yang pian bisa apa. Sesekali pas lagi dapat rezeki banyak, keluarkan. Paling bagus tuh ke arah yang manfaatnya umum dan manfaatnya kekal. Itu baik. Bisa mencegah mati su'ul khotimah. Wa tajlibus sihhata lil jismi. Tadi sudah kita bahas sedikit ini. Buat badan sehat. Ya. Ada satu orang soleh sakit nggak sembuh-sembuh, nggak sembuh-sembuh. Nah, akhirnya dia ngomong sama keluarganya. Nah, ternyata setelah dikoreksi, orang soleh tersebut ini punya rutinitas setiap hari sedekah pagi-pagi. Karena dia sakit, ya nggak berangkat sedekah kan? Dia diperiksa apa di rumah sakit. Akhirnya dia nyuruh keluarganya sedekah digodok. Berapa lama ini lu sakit nggak dikeluarkan? Keluarkan sedekah, subhanallah sebentar langsung sembuh. Dokternya aja kaget. Ini dari kemarin sakit gak sembuh-sembuh, ya, dikasih obat sudah, tiba-tiba langsung hilang sakitnya, sembuh. Ternyata apa? Terkadang Allah mau menunjukkan itu manfaat nyatanya sedekah. Walaupun gak selalu, cuman kadang-kadang Allah tampakkan dengan nyata. Jelas kok, ada riwayatnya, wadawu maradakum bis sedekah, ya walaupun hadisnya dhaif tapi untuk fadhailul amal bisa. Hadis Imam Tabrani itu. Jadi mencegah penyakit, bikin badan sehat. Wal barakata lil mal, bikin berkah harta. Selain nambah rezeki, nambah banyak, bikin berkah. Berkah ini lebih penting daripada banyak. Kalau banyak nggak barokah, harta berbahaya. Tapi kalau berbarokah, harta tuh ada barokahnya, oh nyaman. Dimakan tuh duit, uang, dimakan oleh keluarga, keluarganya tambah akur. Kita makan, kita semangat ibadah dan taat. Itu tanda-tanda harta barokah, ciri-ciri harta barokah. Ya, paling ringkasnya begini, harta barokah itu harta yang malah membawa pian semakin banyak taat dan dekat kepada Allah. Itu harta barokah. Bikin bahagia dunia akhirat. Tapi kalau harta membuat pian tambah jauh dari Allah, bikin susah dunia akhirat, naudzubillah, itu tanda harta yang tidak berkah. Dimakan, malas sholat. Malam dimakan, paginya kada sholat subuh. Karena memakan harta yang tidak barokah tadi, apalagi haram. Dimiliki, dibuat keluarga, malah tambah bikin keributan. Kadang-kadang tuh gitu, harta malah bikin ribut. Naudzubillah, tanda itu. Ditakutkannya hartanya tidak barokah. Wa min manafi'ah al-ajilati, dan termasuk manfaat-manfaatnya sedekah al-ajilah yang nanti di akhirat, annaha tudfi'ul khati'ata kama yudfi'ul ma'un nara. Sedekah ini memadamkan atau menghapus kesalahan sebagaimana air memadamkan api. Jadi sedekah kita itu akan menghapus dosa. Penghapus dosa. Menghapusnya itu diibaratkan api dipadamkan oleh air. Jadi semakin banyak sedekah,
semakin cepat padamnya api. Api itu kalau nyalanya besar, nyiramnya pakai air segelas nggak mati, hadirin. Nah, kebakaran satu rumah siram pakai air satu kayung, kada mati. Gitu juga, dosanya banyak, sodakohnya 100 rupiah. Ya. Belum tentu langsung padam. Nah, itu bisa diartikan kayak gitu. Artinya apa? Semakin besar dosa kita, kalau kita banyak sodakoh, cepat mati. Jadi perbanyak sodakoh, walaupun sebesar apa dosa kita, sebanyak apa. Dengan banyaknya sodakoh, yang penting syarat taubat sudah beres, itu akan diampuni dosa kita. Yang dimaksud ini dosa-dosa bukan sebesar apapun, sebanyak apapun. Tadi saya salah ngomong ya. Soalnya kalau dosa besar ada aturannya sendiri. Yang bisa diampuni dosa dengan sodako itu dosa-dosa kecil. Kalau dosa besar, ya ada perbedaan pendapat ulama. Kalau berharap sih mudah-mudahan diampuni semua. Tapi kalau secara hukum ada perbedaan pendapat. Sodakoh ini mengampuni dosa besar apa dosa kecil? Ada yang bilang hanya dosa kecil. Soalnya kalau dosa besar harus taubat dengan aturan dan syaratnya. Yang jelas, sodakoh bisa memadamkan dosa sebagaimana air memadamkan api. Wa takunu dhillan ala ra'si sahibiha yaumal qiyamah. Dan sodakoh ini akan menjadi naungan di atas kepala orang yang bersodakoh di hari kiamat nanti. Orang yang sodakoh diberi naungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti kan ada 7 golongan orang yang dinaungi oleh Allah di hari kiamat nanti, di bawah naungan Arsy Rahman. 7 orang hanya sedikit. 7 golongan. Salah satunya apa? Warajulun yatasaddaqu bisadaqatin fa'akhfaha hatta la ta'lamu shimaluhu ma tasaddaqa yaminuhu. Orang bersodakoh tapi disembunyikan sama dia. Sodakoh sir rahasia. Sampai tangan kirinya nggak tahu apa yang dikeluarkan tangan kanannya. Itu kiasan. Sangat-sangat merahasiakan sodakoh tersebut. Sampai tangan kirinya tidak tahu yang dikeluarkan tangan kanannya. Seperti yang sudah kemarin kita bahas. Rahasiakan sodakoh pian. Sebisa mungkin. Walaupun cuma dengan kalimat begini. Ini ada titipan dari orang. Memang Beb kada bisa rahasia Beb. Orangnya pasti tahu saya yang ngasih. Minim ngomong ada titipan dari orang. Selesai. Nah itu sedikit samar-samar kan. Masuklah kategori rahasia itu. Masuk kategori samar-samar rahasia. Orangnya nggak tahu pasti dari kita. Biar ngasih orang pinggir jalan. Ini ada titipan Pak. Paling nggak gitu. Nah, titipan sebetulnya dari pian juga. Bukan bohong, bukan. Nah, ada titipan. Kan kita nggak bohong sama dia. Ada titipan, ini ada hadiah dari satu orang. Ya orangnya pian juga. Nah kalau behila kayak gini nih gak ada masalah. Karena behila tidak merugikan orang. Cuma dalam rangka menyembunyikan identitas kita saat sodakoh. Bagus saja. Ini menjadi naungan khusus di hari kiamat nanti. Wasitron lahu minal adab. Dan sodakoh salah satu manfaatnya di akhirat nanti sebagai penghalang orang sodakoh tadi dari azab. Kalau kita sodakoh, kita dijaga, dihalangi dengan sodakoh kita atau berkat sodakoh kita dari siksanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ila ghairi dzalika minal manafi'. Lalu seterusnya dari dan lain-lain, bahasa kita tuh ila ghairi halika, dan selainnya dari macam-macam manfaat. Banyak manfaat sodakoh. Banyak. Yang sumpek dihilangkan sumpeknya. Salah satu manfaatnya sodakoh begitu. Sumpek diangkat, dihilangkan sumpeknya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diperlancarkan segala urusannya. Allah selalu menjaga, menolong dia. Banyak. Wa ma yadzakkaru illa mayyunib. Tapi subhanallah, nggak akan bisa ingat dan sadar kecuali orang-orang yang inabah, yang selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin sampean juga kita sudah sering dengarkan manfaat sedekah. Tapi kok prakteknya susah ya?
kok sering lupa ya? Beliau mengatakan gak akan ingat ini, gak akan sadar 100% kecuali orang yang pikirannya hanyalah Allah dan akhirat. Kalau yang pikirannya dunia, jangan harap bisa ingat terus ini. Karena kalau udah pikiran dunia itu pikiran racun. Dia walaupun tahu manfaat sodakoh, susah untuk mengeluarkan. Alhamdulillah kita belajar, tiada lain tujuannya belajar mengamalkan. Sekali lagi, mulai walaupun sedikit. Mungkin kalau langsung sodako banyak agak berat. Cari ukuran harta yang pian ngerasa gampang mengeluarkan. Misal 1.000 rupiah, tergantung kan kapasitas masing-masing. Yang punya duit orang yang berada ngeluarin 1.000 rupiah berat apa susah? Berat apa gampang? Yang punya duit 1.000 rupiah gampang. Kecuali orang yang pas-pasan. Yang punya duit ngeluarin 1.000 rupiah kan gampang. Udah rajin ngeluarin 1.000 seminggu 7.000. Ada sampai 10.000 biar. Rutinkan dulu ini. Nanti lama-kelamaan tambahin. Sekiranya udah ngeluarin 7.000 per minggu, kayak nggak ada artinya, tambahi 2 kali lipat, 3 kali lipat, teruskan. Sampai bisa istiqomah dengan jumlah yang bisa bermanfaat untuk orang lain. Mudah-mudahan yang kita baca bisa bermanfaat, bisa kita amalkan dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf jika ada salah kata kurangnya. Hadza minni wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.